Ya, malam. Thank you ya. Udah sedia mengikuti ke sana kemari. Sorry, sorry ya. Ini terjadi gangguan di luar dugaan. Nah, aku bisa nih bertiga. Ya, sudah aku invite. Thank you, Bro Thomas Eriadi. Malam, teman-teman. Malam, Koswi. Malam-malam. Sorry, kita kabur-kabur Jadi, gimana sih? jadi Bro Nurdin, Sistinkin. Jadi bukan hanya permasalahan SDM ya, tapi permasalahan teknologi juga ya. Kok untung ya, untungnya tuh kita ya udah ayo calm down gitu, nggak Ayo panik aja. gimana gitu. Malam teman-teman, malam Kospri, malam Bro Nurdin, thank you Malam-malam. ya, thank you Ya, udah malam join sempat. ya. Malam ini kita ditanya mentor akan membahas tentang SDM dan permasalahannya. Nah, bukan hanya permasalahannya. Kenapa ada Kospri di sini? Karena dia akan beri solusinya untuk kalian. Nah, teman-teman yang ingin bertanya, rasanya nggak perlu dikasih materi juga udah banyak pertanyaan nih. Teman-teman kalau udah mulai bertanya, silakan lah tanya aja di kolom komen ya. Oke, Coach Pri, Bro Nurdin, silakan. Coach Pri dulu Ya. deh. Apa Atau nih? Bro Nurdin dulu, Langsung. boleh. Oke, sedikit dari saya untuk yang akan kita bahas adalah mengenai tantangan dalam mengelola SDM dan solusinya. Nah, jadi di acara tanya mentor ini adalah kita menyediakan wadah pada teman-teman untuk bertanya dan mentor akan menjawab. Malam ini mentor kita akan dipandu oleh Coach Priyono. Coach Humble, number one action coach. Thank you, Coach, sudah bersedia mampir di Ya, tempat kalau kita. Thank you. iya dong, harus full support dong. Ya. Nah, jadi sedikit tambahan ya buat teman-teman. Kalau bicara SDM dengan segala permasalahannya, saya lebih senang pakai kata tantangan ya, tantangan mengelola SDM. Karena SDM itu ujung-ujungnya manusia ya, dan manusia itu kan dengan segala dinamikanya ya kan. Bahkan juga ada orang yang mengatakan, ini orang-orang dari psikolog mengatakan bahwa dilakukan assessment juga kita nggak bisa tahu 100% Yes. ya tentang diri seseorang gitu. Jadi artinya apa? Manusia itu tetap misteri gitu ya. Jadi tapi justru di situ menariknya ya, gimana kita bisa memanage SDM kita ya dengan situasi yang dinamika dan menarik ini. Gitu, Sis Cincin. Iya, benar. Tadi aku waktu sebelum ini memang pernah bilang juga, aku bilang namanya urusan soal manusia kadang-kadang tuh terbawa oleh perasaan. Nah, perasaan itu yang susah ya. Nah, itu gimana Coach? Memisahkan antara profesional dan perasaan itu loh. Ya, ini relevan sekali ya yang Sis Cincin katakan gini. Jadi ada seorang pengusaha lah gitu lah, seorang business owners merekrut karyawan ya, ngerekrutnya secara ngikutin udah sistematis gitu kan, ada tesnya, ada checking mengenai latar belakangnya dan sebagainya gitu kan, dan dididik juga, dibina juga gitu ya. Jadi timnya tuh udah mulai solid ya. Ya, itu bicara mengenai tadi profesionalisme ya. Tapi begitu si ownernya ini benar-benar moody itu artinya ngikutin perasaannya gitu ya. Ada suatu ketika dia benar-benar lagi stress out. Stress out itu artinya gini nih. Di rumah punya kendala, ya kan? Di pekerjaan punya kendala, ya. Akhirnya pas timnya melakukan kesalahan, itu langsung perasaannya muncul, perasaan emosinya, ya. Akhirnya dia kehilangan dia akhirnya karena emosi itu keceplosan, akhirnya dia mengucapkan untuk timnya nggak usah datang lagi. Dan akhirnya timnya itu timnya ada beberapa orang yang akhirnya tidak datang lagi ya, karena merasa udah di terminate. Plus situasi COVID gini, beberapa tim kuncinya kena COVID juga. Ya, ada beberapa orang ya.
jadilah perahu bisnisnya itu oleng. Ya. Jadi maksud saya di sini adalah tadi relevan sekali si Cinkin bilang bahwa perasaan boleh dibawa ya, tapi juga harus ada batasnya gitu. Karena kan kita nih handle manusia, manusia itu yang fragile sebenarnya, benar nggak? Manusia tuh ringkih ya, ya. Kalau udah egonya muncul, ego si karyawan, ego si owners, ya kan, ya sudah bisa terjadi seperti itu. Benar. Kalau kayak begitu, yang perlu dibina itu sebenarnya bosnya atau siapanya tuh coach? Kalau kayak gitu. Tunggu tuh, dibina atau dibinasakan nih? Kalau bos nggak bisa dibinasakan, gimana juga bos tetap bener, ayo. Ya, kalau bos melakukan kesalahan, lihat nomor satu, bos selalu benar gitu ya. Ya. Benar nggak Brandon gitu ya? Iya. Ya, jadi kalau seperti itu, ya makanya perlunya si bos itu juga introspeksi ya. Ya, ini kan bicara mengenai anger management ya, dia nggak bisa mengendalikan kemarahannya ya, dan akhirnya ya kalau sudah memuncak orang, istilahnya kan orang kalap ya, salah ucap ya kan, akhirnya jadi seperti itu. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa kita tetap harus take care sama manusia lah, ya kan? Karena contohnya ya, mungkin Bro Nurdin juga pernah alamin kan, kalau kita lakukan kesalahan di kantor, itu kan biasanya ada SP1, ada SP2, bahkan sebelum itu ada teguran lisan, benar nggak? Ya. Ya kan? Ada himbauan-himbauan untuk tidak melakukannya lagi. Itu kan gradasi untuk mengingatkan dia gitu. Benar. Kayak kolen. Ya. Malam Ko John. Pak John. Halo, malam Coach Ri. Waduh, ini acara apa? Kok tiba-tiba di-invite begini? Aku undang supaya aku nggak kelihatan lebar, Ko John. Jadi berempat kan enak. Pinter aja deh. Apa aja. Oke, lanjut Coach Pri. Ya. Barangkali Bro Nurdin ada mau tanya. Ya, Silakan. mau ditambahkan silakan Bro Nurdin. Ya, yang mau ditambahkan. Oke, tambahan dari saya sih cuman melihat dari tantangan ya yang semua kita hadapin, baik dari yang masih kelas UMKM sampai yang udah kelas korporat, yang berhubungan namanya dengan SDM, itu kan pasti ada urutannya dari paling pertama adalah kebutuhan SDM-nya untuk di bagian mana dengan kriteria tertentu. Nah, dari situ baru akan masuk ke bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan orang dengan kriteria yang kita mau, masuk ke proses perekrutannya. Setelah perekrutan kan baru masuk ke proses mungkin training, baru evaluasi hasil kerja. Nah, di sini kan sebenarnya ini kita bicara teknis banget ya, Coach Pri ya. Karena kalau bicara secara umum, oh ya, saya butuh misalnya dari saya butuh waitress, saya butuh waiter, atau kita butuh bagian cooking misalnya. Nah, kita mau hire nih, saya butuh orang misalnya bisa masak Chinese food, saya mesti cari orang nih kemana, mesti carinya melalui apa, ya kan? Nah, yang sometimes pada saat kita mengerjakan itu sendiri masih istilah kata single factor kan. Ya, kita kan butuh, oh saya mesti cari orang di mana ya? Kadang nggak terpikir, gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang kadang bikin buntu, gitu. Terus waktu udah tahu, oke, mesti cari iklan di misalnya di situs tertentu atau di melalui jalur tertentu. Terus yang saya butuhkan orangnya seperti apa ya? Yang bisa mengcopy kita 50% aja. Kan tidak akan bisa kita langsung dapatkan, itu perlu proses semuanya. Nah, jadi di sini saya akan mulai dengan sebenarnya masuk dari step paling pertama dulu nih, gitu loh. Yang pasti mungkin bisa sedikit menjelaskan ya untuk teman-teman kita, mesti mulainya dari tahapan seperti apa sih, gitu loh, Coach. Ya, jadi nanti Pak John bisa tambahkan juga ya. Jadi kalau Tapi suaranya kecil saya. Jadi kalau ceritanya kita udah lalui proses rekrutmen ya, seperti Bro Nurdin bilang, ini pegawainya udah ada nih hari pertama, apa sih yang harus dilakukan gitu kan? Ya. Ya.
Nah, pertama yang sering kali pegawai baru itu rasakan sesuatu yang menakutkan adalah ketika dia dicuekin hari pertama. Ya, atau hanya minim instruksi. Misalnya, kamu nanti belajar ya sama si Udin. Ya, Pak Bambang, nanti kamu ajarin ini ya, pegawai baru. Ya, tanpa ada kejelasan dia harus mengerjakan apa dan sebagainya. Itu hal yang menakutkan ya buat pegawai baru ya. Jadi saran saya ya, kalau tim member itu ya, tim baru mau dibuat nyaman ya kan, boleh nggak sih kita sambut dia ya, boleh nggak sih kita hari pertama ada perkenalan dulu nih ke tim yang lain. Boleh nggak sih dia diajak keliling ya ke usaha kita, ini bagian dapur, ini bagian ini, oh ini si A bagian finance, kerjanya gini-gini ya. Boleh nggak sih di hari pertama kita jelaskan mengenai awalnya berdirinya usaha kita ya. Jadi penyesuaian itu yang membuat dia akan merasa nyaman. Apalagi kalau dibilang selama kamu kerja, kalau mau tanya-tanya bisa langsung tanya ke saya, karena saya langsung yang in charge untuk kamu. Atau kalau kamu mau tanya-tanya mengenai pekerjaan apa segala, tanya sama si Udin nih, karena Udin menjadi atasan kamu. Dia akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan kamu gitu. Ya, menciptakan rasa nyaman di hari pertama itu akan membuat dia punya kesan baik juga bahwa oh perusahaan ini, usaha ini punya sistem, punya tata cara gitu kan. Ya. Nah, saya kasih contoh ya, Apa yang dilakukan tim saya ketika ada orang baru? Mejanya udah dibersihin, dikasih cindera mata, dikasih kartu yang semua orang tanda tangan. Welcome to our company ya, selamat datang ini ya. Begitu dia duduk ya, ada bunga, ada cindera mata ya kan. Udah gitu ada postcard yang isinya tanda tangan dari tim member. Kira-kira perasaannya gimana? Seneng kan, nyaman kan, benar-benar kok dihargai. Gitu. Merasa welcome, betul ya. Nah, habis itu baru di-assign. Kita istilahnya tuh body system, Bro Nurdin ya. Kamu kerja di sini, body kamu adalah si A ya. Nah, kalau ada apa-apa, yang saya tanya si A dulu nih, bukan si orangnya gitu. Karena A yang bertanggung jawab terhadap pegawai baru ya, di bagiannya gitu. Nah, jadi pertanyaan Bro Nurdin tadi adalah hari pertama apa sih yang dilakukan untuk apa yang harus kita lakukan untuk orang baru, membuat dia nyaman dan membuat ada kejelasan mengenai apa yang harus dia lakukan. Pak Jan mau tambahkan? Atau Bro Nurdin, silakan. Saya silakan Ko Jon dulu deh. Dengernya putus-putus ini Bro Nurdin, gambarnya juga nggak ini. Kok gambarnya muter aja Bro Nurdin di saya ya? Koneksinya kalau di sini bagus loh. Bagus semua. Suara saya bagaimana? Bagus Pak Jon. Coba pakai mobile data, Ko Jon. Ini saya pakai WiFi coba. Oh. Coach Pri. Ya. Berarti kalau menurut seperti yang Coach Pri bilang, berarti kita sebagai owner turun langsung ya? Ya, lebih bagus lagi karena dia merasa terhormat sekali. Hari pertama datang ya, yang menyambut si owner. Karena saya juga pernah ngalamin kayak begitu. Jadi karyawan nih mau training gitu kan. Saya pikir ya udahlah, kerjaan gampang, simple. Aku kasih karyawanku biar belajar sama karyawanku langsung gitu loh. 2-3 hari lah, pikir nanti udah belajar oke, baru aku yang review gitu maksudku kan. Terakhir final aku review. Ternyata begitu 2-3 hari aku mau review, apa yang aku dapat nggak ada sama sekali yang dia bisa, dan yang diajarin oleh karyawan sebelumnya itu ternyata ya nggak sesuai dengan pakem-pakemnya, maksudnya loncat-loncat gitu. Akhirnya yang orang baru itu bingung sendiri gitu, pusing gitu kayak gitu. Jadi kayak sia-sia dia 3 hari di sana gitu loh. Ya, bener juga sih. Iya. Jadi ada dua tantangan yang aku lihat dari penjelasan si Shinkin ya. Satu adalah yang ngajarin juga belum paham bagaimana mengajarkan secara terstruktur. Yang belajar pun juga mungkin nggak berani tanya ya, dia diam-diam aja, tahu-tahu 3 hari udah kebuang gitu aja, ya kan? Iya bener. Sayang kan si yang ngajar buang pulsa, yang itu kebuang pulsanya juga yang diajarin ya kan.
Kita sebagai owners 3 hari udah buang-buang pulsa juga. Iya, Bro Nudin ada tambahan? Ya, kurang lebih sih hampir sama ya, Cecingkin ya. Juga pernah melakukan seperti itu. Kalau sekarang yang saya terapkan memang ke setiap kepala bagian yang mendapat tim baru, itu saya udah instruksi untuk kepala bagian adalah kasih dulu tiga tugas utama untuk 1 minggu pertama. Nah, kalau saya biasanya review di hari keempat. Nah, itu akan saya tanya ke yang orang baru, apakah yang dia apa saja yang dia kerjakan. Itu untuk mensinkronkan dengan yang kita udah instruksi ke kepala bagian. Puji Tuhan sih sekarang karena timnya masih kecil ya, jadi kepala bagian juga istilah kata vibrasinya udah sama nih, udah nyambung dengan saya gitu kan. Apa yang saya mau mereka udah tahu duluan gitu loh. Jadi ini berjalan cukup baik gitu. Memang ada kendala itu adalah dengan kepala divisi yang baru, yang kita rekrut dengan orang yang baru. Nah itu kontrolnya memang lebih awal-awal itu hampir setiap hari dipantau. Biasanya setiap hari itu selama masih baru ya, bisa jalan sekitar 2 minggu itu ya setiap pagi briefing bareng. Jadi kita mendengarkan apa yang di-brief oleh kepala bagian ke tim yang di bawah. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, kita langsung mendengarkan. Memang kita untuk masih pengembangan tim kan, jadi ya memang harus intas langsung sih, gitu. Ya, masih ada banyak PR juga sih yang harus bertahap kita benerin. Jadi ya memang nggak bisa langsung dilepas begitu aja. Nah, kalau saya boleh tambahkan ya, Bro Nurdin, kita bisa menggunakan yang namanya teknologi untuk mempermudah ini semua, ya kan? Kadang-kadang juga gini, yang ngajarin juga dia punya deadline juga, dia punya target juga, sehingga pilihannya dia agak bingung juga nih. Saya harus ngajarin atau saya harus selesaikan pekerjaan saya, gitu kan? Nah, kalau seperti itu, kita bisa gunakan teknologi. Contohnya gini nih, ya, mungkin di awal-awal ketika kalau perlu nih, kita sebagai owners yang paling tahu, kita ngajarin seseorang, tapi kita rekam, kita videoin. Ini loh caranya, misalnya buat surat, ini loh caranya ya, how to-nya itu kita videoin ya. Kita juga mungkin punya SOP-nya, jadi dia bisa baca, dia bisa nonton video, kalau ada pertanyaan, tanya. Ya, jadi begitu orang itu misalnya kan belum tentu orang itu cocok sama organisasi kita kan. Ya, kalau dia sampai keluar ya kan, ya orang baru tinggal ini baca SOP-nya, ini lihat video-videonya. Ya, terus setelah kayak Bro Nurdin tadi ya, oh di hari keempat saya akan tanya jawab nih, udah bisa atau belum gitu kan? Ya, itu disebut dengan apa ya? Leverage through technology dalam urusan SDM ya. Iya bener. Ko John, gimana? Udah jelas belum? Jelas, cuman gambarnya Brother Nurdin nggak ada di sini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nih. biarin. Ya. Nggak penting dia. Cuma munculnya bertiga doang. Iya. Jadi bukan bro, Di Brown. bukan Kojon doang yang musuhan sama saya. Oh ya? Di kamu siapa aja? Cuma bertiga. Kojon belum muncul. Nggak apa-apa, mungkin nanti sambil jalan dia muncul. Oke. Monggo, Ko John, ada tambahan nggak? Gimana tuh caranya? Ya seperti tadi di awal kan Coach bilang, pakai ilmu apa juga namanya ngerekrut karyawan tuh belum tentu 100% saklek bener gitu gue. Pakai ilmu apa tuh Ko John kemarin tempo hari pernah bilang pakai pace ya? Atau apa itu yang tulisan tangan tuh? Lupa. Segala macam. Handwriting Ya, analis. grafologi. Ya. Kalau tambahan dari Ko John gimana? Tapi metode apapun ya, tetap kita kembali kepada yang saya belajar juga dari coaching di Coach Pri, bersama Coach Pri, bahwa ada 6 kebutuhan dasar manusia. Nah itu sebenarnya itu yang dibutuhkan oleh tim member ya. Salah satunya bertumbuh, kemudian kepastian,
Kalau bertumbuh itu biasa jenjang karir, kemudian kepastian itu biasanya pada saat tim member masuk kita buatkan surat penerimaan tim, kemudian setelah 3 bulan masa probation kita sebut ya, kita buatkan surat perjanjian kerja, maksudnya penerimaan karyawan. Kemudian itu yang kedua ya, kepastian. Tim juga butuh ketidakpastian. Itu biasanya kalau bicara ketidakpastian, nggak mau mungkin orang selamanya jadi admin aja, dia juga mungkin butuh ada tantangan yang lain, kira-kira gitu ya Coach Pri ya. Jenjang karir gitu ya. Ya, jenjang karir. Tadi kan kalau jenjang karir pertumbuhan ya, tapi dia juga ingin mungkin selain kepastian dia juga butuh ketidakpastian, yaitu jangan selamanya kerja jadi admin aja gitu kan. Kemudian apalagi ya, arti. Nah, kita juga kalau kita bicara team member itu manusia itu butuh significance, maksudnya memberi arti kepada yang lain. Mungkin di sini kita saling memiliki job desk yang jelas ya, kira-kira gitu ya Coach Pri ya. Kalau salah dikoreksi Coach. Benar Pak, benar. Tambahannya lagi adalah orang butuh cinta dan orang butuh kontribusi. Cinta. Ya. Kontribusi. Ya. Cinta artinya kalau itu ya, kan kita bicara misalnya gini, di tim kita nih, kita harus punya rasa peduli, ya, rasa sayang, ya. Bukan cinta, wah ini cem-ceman kita, bukan gitu. Ya, tapi cinta sesama manusia, ya kan. Nah, kontribusi juga penting, ya. Bahwa mereka ya dalam kapasitas masing-masing juga punya kemampuan kontribusi, ya kan? Ya. Jadi ada di salah satu perusahaan yang kontribusinya itu bukan berupa uang, kontribusinya adalah di perusahaan itu mengizinkan karyawan itu secara bergantian ngajarin ya pelajaran-pelajaran tertentu kayak matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya kan, ke anak-anak di depan kantornya yang anak-anak kolong yang di bawah jembatan. Iya. Jadi kontribusi perusahaan itu adalah mengajarkan mereka di jam-jam tertentu. Yang ngajar karyawan-karyawannya bergantian secara volunteer juga. Iya. Karena begitu kita berkontribusi ya seperti itu, kita ada perasaan cintanya tadi kan. Kita ada perasaan bahwa kita juga signifikan kan. Ya, kita juga merasa bahwa kita bertumbuh juga. Iya. Nah, ini benar yang Pak John bilang. Kalau kita mau punya SDM yang istilahnya ya, yang terpenuhi semua kebutuhannya di organisasi kita, ya ingat tuh, kita harus memberikan atau kita harus menciptakan situasi usaha kita yang kondusif, yang ada cinta, yang ada variasi, yang ada pertumbuhan, yang ada kepastian, ya kan? Coba, kalau misalnya sisihkan lah ya, gaji karyawan ya, bulan ini tanggal 25, bulan depan tanggal 27, bulan depannya lagi tanggal 1 bulan berikutnya. Bulan berikutnya lagi 1 minggu setelah bulan berjalan, udah lewat nih 30 hari. Nggak ada pasien resah nggak karyawannya? Ya. Ya kan? Bener lah. Karena butuh kepastian. Bener kan? Ya, tapi orang juga butuh variasi. Nah, variasi itu adalah gini, kan kalau mereka tumbuh mungkin mereka dirotasi, ya kan? Yang tadinya mungkin bagian packaging, sekarang bagian nganter-nganter, apa segala, ya. Kesempatan tumbuh, kesempatan keluar dari rutinitas yang, karena gini, ingat nggak Pak John, begitu orang ditanya, kamu pengalaman kerja berapa tahun? 10 tahun. Wah, bagus, kamu udah 10 tahun kerja ya. Pekerjaan kamu apa? Saya ngelipet amplop, Pak. Hah? Ngelipet amplop 10 tahun? Iya. Itu namanya pekerjaan 1 tahun yang di fotokopi 10 tahun, Pak. Ya nggak? Kasihan, kan? Ya. Kalau kayak gitu, bagaimana dengan yang di pabrik, Coach Pri? Kadang kan di pabrik itu ya itu manusia jadi seperti mesin, karena dia udah terbiasa kan kerjanya gitu, malah cepat gitu. Iya, iya. Sampai titik tertentu pasti dirotasi juga tuh, ya kan? Setuju. Contohnya kalau saya ngepak yang dari kanan ke kiri, lama-lama kan jotor juga. Oke, balik deh, kamu ya kiri ke kanan gitu kan. Tapi kadang memang ya itu balik lagi dengan hubungan SDM itu manusia itu susah ya. Ada yang
memang senengannya begitu, coach. Jadi dia senengnya sesuatu yang ya udah gitu aja gitu, nggak kepengen maju, Setuju. nggak kepengen apa-apa. Malah kadang kalau kita kasih tugas lebih, kita sebagai owner, bos gitu kasih tugas lebih, mereka malah pikir jadi berat lah apa segala macam. Padahal kita kasih tugas lebih itu ke satu biar dia naik kelas ibaratnya kan. Nanti kalau dia udah bisa gimana kan otomatis mengikuti ya kan, keahlian dia naik pasti gaji juga ngikut naik gitu. Cuman ya itu beberapa kadang nggak paham. Setuju ya. Itu ya istilah saya gini nih ya, kita berada di atas, terus ada orang di jurang lah gitu ya. Kita mau tolong dia, kita ulurin tali, dia nggak mau panjat. Oh mungkin susah ya pakai tali ya, kita turun deh tangga nih, nggak mau manjat juga dia. Jadi memang ya, si Shinkin ada orang-orang tertentu yang udah dikasih alat bantu, dikasih bantuan support, tapi dia nyaman dengan apa yang dia kerjakan, ya, dan nggak mau berubah. Ya, ini saya kasih contoh ya. Ini true story. Dulu saya kerja di bank, ya, itu posisi senior staff itu masih dapat lembur, ya. Tapi kalau dia udah masuk junior asisten manager, udah nggak dapat uang lembur, karena udah ada kata-kata manajernya, ya kan? Ya. Apa yang dilakukan ya? Ketika dia mau dipromot, dia bilang, enggak, saya di sini aja deh. Jadi bertahun-tahun dia di posisi yang sama. Kenapa? Karena dia takut kalau dia dinaikin, uang lemburnya hilang. Oh. Padahal impactnya nih ya, kalau dia udah masuk junior assistant manager, yang namanya tunjangan mobilnya berbeda, tunjangan rumahnya berbeda, ya. Jadi dia takut keluar dari comfort zone-nya, takut dia dipromosikan, akhirnya ya nggak bertumbuh. Itu orang-orang yang ogah ribet itu. Karena dia berpikir begitu dia naik jenjang pasti tambah ribet kerjaannya, makanya dia males. Itu yang Dan memang ada orang seperti itu ya, Borobudur ya. ada teman sendiri ada yang kayak gitu, coach. Itu namanya ini ya, orang-orang yang kategori push button boy, dipencet baru jalan gitu ya. Ya, silakan Bro Nudin, ada tambahan atau gimana? Belum ada tambahan. Dilanjut dulu aja. Ya, oke. Coach Pri, tadi nyinggung soal cinta nih, kayaknya penting juga nih. Kadang di dalam pekerjaan kita itu karena saking banyak cintanya, antar karyawan tuh bisa saling jatuh cinta. Itu gimana tuh Coach Pri? Apa kita punya pakem-pakem atau aturan-aturan apa yang harus kita tetapkan ke mereka? Karena gini, aku ngerasa namanya urusan cinta itu kan feel ya, kita nggak bisa ngelarang lu gak boleh pacaran sama dia, kan nggak mungkin juga gitu loh. Gimana Coach Pri biar enaknya gitu? Nah ya jadi gini, kalau dulu itu udah jelas aturannya ya kan. Kalau kita bicaranya ini ya, suami istri dalam satu kantor itu nggak boleh, ya kan? Karena ditakutkan ada konflik of interest. Tapi kemudian itu larangan itu dipermudah, ya kan? Selama suami istri itu tidak dalam hubungan yang yang posisi yang penting, ya kan? Atau berhubungan langsung bisa membahayakan, itu masih boleh. Sekarang udah nggak ada larangan itu. Ya kan? Sekarang jadi suami istri di tingkatan boleh. Oke. Boleh. Nah, untuk mencegah yang tadi ya, kalau kita bicara masih taraf pacaran ya kan, selama dia tidak mengganggu pekerjaan yang lain, tidak mengganggu kelancaran usaha yang lain, termasuk teman-teman koleganya, ya kita merem-merem aja lah. Siapa sih bisa menghalangi gitu, ya kan? Kecuali nih, ya kan, lagi dicari, dua-duanya hilang, lagi di mana nih, ngumpet di gudang. Kalau aku kan itu Coach Pri, di gudangnya Bro Nurdin ngumpetnya. Waktu mereka pacaran gak ribet Coach Pri, karena kan kerjanya bareng-bareng ya kan. Yang ribet itu pas mereka mau nikah nih, mau nggak mau kan izin dua-duanya gitu loh, hilang dua-duanya. Itu kita udah kekurangan 2 tenaga gitu, aduh repot bener ya gitu. Belum lagi temen-temennya lagi nih nanti nih yang pengen ikutan kondangan, aduh. Kalau perlu kita di hari tersebut memang datang ke undangannya semuanya. Ya benar. Itu menciptakan loyalitas tinggi loh ya. Karena itu akan contohnya gini ya. Saya waktu married ya,
ngundang kan teman kantor saya, istri ngundang teman kantor istri gitu kan. Begitu yang datang tuh teman-teman kita, teman kantor kita tuh, kita sangat mengapresiasi gitu kan. Senang banget. Karena senang banget ya datang ke kawinan. Sampai saya punya mindset baru, kalau saya dapat undangan kawinan, saya harus datang karena itu merupakan penghargaan buat yang sedang menjadi raja dan ratu satu hari tersebut gitu. Ya. Benar. Ada tambahan, jadi, John? Ya, monggo Pak Pri. Ya, silakan Pak John. Lanjut, Kita saking Coach Pri. semangatnya nih. Gak apa-apa. Saya ngikut aja nih. Ikut aja. Nah, mungkin tambahan saya adalah apa sih yang bisa membuat orang itu termotivasi, ya kan? Kita bicara SDM kan, kita harus memotivasi SDM kita ya. Ya. Jadi ada orang yang bisa bergerak atau mau bergerak kalau dia menghadapi namanya pain atau kesakitan, ya. Ya, misalnya apa? Kalau zaman dulu ya, anak kita kan, kalau nggak itu nanti bapak sentil loh, ibu sentil loh, ya. Orang bergerak karena adanya pain, ya. Karyawan juga gitu, ya kan. Kalau kamu itu nanti kamu dapat SP1, ya kan. Itu suatu penderitaan juga. Ada yang bisa bergerak karena pain, ya. Ada yang bergerak karena dia akan mendapatkan kenyamanan, ya, dapat insentif, dapat bonus, ya kan. Ada yang mendapatkan kenyamanan, ada yang mendapatkan karena takut dihukum baru bergerak, ya. Ada yang ada yang karena dia punya purpose yang kuat, gak usah disuruh juga ada bergerak sendiri, ya. Gitu. Jadi contohnya gini, ini baru terjadi juga di salah satu klien saya, dia waktu itu rekrut seorang HRD, tapi kebetulan HRD itu memang kecil dan besar di Jakarta, ya. Motivasi kerja ada gitu, ya, tapi ya so-so kerjanya, ya. Begitu akhirnya diganti orang daerah yang dipekerjakan, yang orang tuanya adalah petani, yang dari 8 bersaudara hanya dia satu-satunya yang S1, ya kan? Bisa kebayang nggak motivasinya demikian seberapa kuat gitu? Ya. Bentrok kali ya, Ya, bentrok kan? kali coach kalau kayak gitu. Ya. Ya. Jadi itu yang disebut dengan ini transcendent purpose. Dia punya purpose yang benar-benar kuat, yang istilahnya dia udah punya motor untuk memotivasi diri dia sendiri. Yes. Ya. Jadi Bro Nurdin, siapa tuh yang ngumpet di gudang berdua tuh? Jadi Coach Pri. Ya, monggo. Silakan. Coach, ya lanjut saya. si Cinkin, kalau saya sih cuma ingin menambahkan pengalaman saya ya. Dulu ketika kita mengambil program bisnis coaching, itu biasanya kita menjadi lebih terbuka cara berpikirnya, kita jadi lebih terarah cara berpikir dan untuk mencapai tujuan atau impian kita. Nah, kendaraannya, langkahnya itu adalah bisnis kita. Nah, biasanya itu ketika kita ingin berkembang, nah dari situ akan terseleksi tuh secara seleksi alam, orang-orang mana yang kira-kira bisa mensupport atau memberikan dukungan kepada kita dan bisnis kita, dan orang-orang mana yang nggak mau maju, bahkan cenderung lawan arah. Nah, ini juga yang tadi yang si Cinkin tanya, itu harus bagaimana? Sebenarnya sederhana, bisnis itu kan bertumbuh, ya kan Coach? Kalau Coach Pri dulu bilang bertumbuh atau mati gitu. Ya. Nggak ada tuh setengah-setengah gitu jalan, nggak ada. Betul, Jadi betul. sebenarnya kita sebagai leader kadang-kadang harus pikirannya juga visioner ke depan agar bisnis kita bertumbuh. Nah, dari situ kita juga harus grooming tim kita. Nggak tahu ya, kalau saya punya kebiasaan, saya belajar dan kita tularkan energi positif kepada tim. Sebenarnya ketika kita belajar, kita sudah otomatis tuh Coach, tanpa kita delegasi, kita training mereka, itu energinya, vibrasinya nyampe ke tim.
Nah, di situ si Cinkin. Jadi kalau ditanya, jadi harus bagaimana? Kitanya harus belajar terus supaya sebenarnya gini, kalau kitanya nggak belajar, pilihannya sederhana. Nggak bisa sedang-sedang, kalau nggak bertumbuh ya jatuh. Karena apa? Kompetitor belajar terus, kan kompetitor bertumbuh, gitu loh. Istilahnya begitu. Nah, silakan Coach Pri. Ya, saya hanya menambahkan yang Pak John ya. Itu memang statementnya benar. Business either growing or dying, ya. Ya. Bisnis itu pilihannya hanya tumbuh atau mati. Nggak ada bisnis yang stagnan, ya. Contohnya gini deh, Bro Nurdin deh, ya. Hari ini, tahun ini targetnya adalah misalnya 10M, gitu ya. Ya. Terus tahun depan ditanya sama salesnya nih, bos, berapa targetnya? Ya udah deh, 10M lagi deh. Tahun depan, tahun ketiga, bos berapa targetnya? Ya 10M lagi deh. Nggak termotivasi orang salesnya. Kenapa? Dia kan mau tumbuh juga, dia mau dapat insentif yang lebih besar juga. Tapi si bos sama aja nih, 10M lulu nih. Begitu, nah ini efeknya apa? Begitu tim sales nggak termotivasi, itu merembet ke tim supportnya, tim adminnya, pas segala. Itu yang membuat akhirnya bisnisnya tuh semakin turun. Ya, itu yang saya katakan, bisnis nggak ada yang stagnan, nggak bisa stagnan, either growing or dying. Ya, benar. Thank you, Coach Pri. Terus, Bro Nurdin, Kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Ke SDM lagi. Ya, silakan Bro Nurdin. Kayaknya tadi kemarin ada pertanyaan tuh yang mau ditanyakan, monggo. Oke. Tadi sih yang cuma mau nanya sedikit mengenai bagaimana mentraining, evaluasi. Ya, tadi sudah dijelaskan. Yang dari Coach Pri udah sedikit mengenai yang SOP dan bisa dibikinkan kalau dari yang lebih virtual itu kan dengan tutorial ya untuk bagaimana menjalankan SOP itu. Nah, ini tadi kan bicara Coach Pri, kita kan tadi ada bicara mengenai hand dan reward. Itu kan kalau di bahasa umumnya yang kita pakai untuk memotivasi tim kan biasa lebih umum dibilang reward dan punishment. Ya. Saya cuma mau nanya sedikit untuk satu kata punishment ini, apakah ada satu kata pengganti yang bisa lebih menyemangatkan mereka gitu loh? Bisa diganti dengan kata apa? Kalau reward, ya enak dengarnya. Kalau punishment, apakah harus kita tetap pakai kata punishment itu supaya kenanya, atau kita bisa ganti dengan satu kata lain yang berkonotasi sama? Bisa, Bro Nurdin. Satu kata itu adalah consequence. Oke. Jadi reward, kalau reward nggak didapat, yang ada adalah konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensi dari perbuatannya dia gitu. Jadi betul. Dengan kata lain kayak pengalihan kalimat ya. Jadi nggak terlalu memperhalus. Tadi kan sakit bener. Ya, contohnya ya, ini kita nggak beralih ke politik ya, tapi saya sempat diskusi sama Pak John, waktu Pak Jokowi bilang kita harus benci produk-produk luar negeri gitu ya. Oh iya. Saya tuh pengagumnya Pak Jokowi, tapi statement itu saya nggak setuju, benar nggak Pak John ya kan? Karena benci kan katanya kan benar-benar negatif, benar nggak? Iya benar. Ya? Kan bisa diganti dengan kata-kata kita lebih baik cintai produk-produk lokal, produk Indonesia, dan kurangi pemakaian, atau kita boleh tidak suka pada produk luar. Tapi benci itu kan kata yang kuat ya. Gitu. Benar. Jadi kayak menimbulkan banyak argumen jadinya karena dia statementnya itu benci. Betul. Makanya seringkali kan saya bilang saya nggak seneng atau mengurangi pemakaian yang namanya problem. Karena kalau problem tuh kesannya kita udah berat nih, bebannya berat ya. Tapi kalau tantangan, wah ini sesuatu yang harus saya atasin nih. Ya kan? Ya. Gitu. Nah, saya boleh tambahkan nggak berkait dengan SDM ini?
Yes. Ya, silakan Coach. Ya, Coach Pri. menambahkan yang tadi Bro Nurdin udah katakan di awal. Jadi kebutuhan SDM, kemudian kita pasang iklan, kita interview, ya, yang cocok kita rekrut, terus hari pertama masuk. Sebenarnya belum berhenti sampai di situ loh, ya. Ya seperti Bro Nurdin bilang, kita harus training dia, ya. Setelah training apa? Kalau bagus kerjanya mencapai target, kita juga perlu promosikan dia. Kita perlu rotasi dia, kita perlu kembangkan dia lagi, ya kan? Kalau perlu kita sekolahkan dia, ya kan? Jadi berakhirnya itu, ya, kita dengan karyawan kita adalah pada saat dia pensiun. Ya. Tanggung jawab sebagai owners tuh panjang loh. Ya. Dari hari pertama dia masuk, ya, sampai dia nanti hari terakhir dia kerja, tanggung jawab kita sebagai pengusaha. Ya. Ya, dan orang berubah nggak, pertanyaan saya? Siskin, orang berubah nggak? Orang Berubah ya, Ya. ya, berubah menjadi lebih baik. Wah, kita kamsya, terima kasih gitu kan? Ya, tapi kalau berubah akhirnya mudi orangnya, yang tadinya rajin nggak jadi rajin, yang tadinya jujur akhirnya dia melakukan kejahatan gitu kan? Tidak jujur dan sebagainya. Ya, itu yang membuat tugas kita lebih repot, lebih apa ya, lebih kompleks, karena apa? Itu yang harus kita selalu pagerin, jagain, ya nggak? Coach Pri, seperti yang Coach Pri bilang tadi, sebenarnya kalau untuk maksudnya gini, usaha yang masih tarafnya kecil-kecilan lah gitu. Menurut Coach Pri, pengaplikasiannya gimana ya? Enaknya. Misalnya ya dia baru punya karyawan 1 atau 2 gitu. Untuk jenjang karir gitu. Misalnya taruhlah di pekerjaan itu nggak terlalu banyak jenjangnya gitu. Gimana tuh Coach Pri? Gini, kalau levelnya adalah memang dia butuh pekerjaan ya. Butuh pekerjaan ya. Paling enggak ya kita provide, kita berikan imbal balik dari kontribusi tenaga, pikiran, dan waktu dia, sesuatu yang memadai juga. Gitu kan. Memang ada, kalau kita memang masih kecil ya sebatas itu aja cukup, ya kan? Karena kembali itu kan kebutuhan paling dasar. Kebutuhan paling dasar dia adalah apa? Punya pendapatan, bisa menghidupi keluarganya misalnya, atau bisa menghidupi diri sendiri kalau dia sendiri gitu kan? Ya, jadi istilah apa ya? Transaksinya ya sebatas itu aja gitu. Ya, karena kita nggak punya jenjang karir. Ya, tapi kalau kita punya rencana nih misalnya, wah, si Shinkin dari satu tempat nanti mau punya yang di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, mau buka cabang gitu kan, kita bisa udah dari sekarang bilang bahwa, kalau kamu kerja bagus pasalah, kayak tertutup kemungkinan kamu yang jadi kepala outlet di sana loh. Kamu harus tahu semuanya loh. Itu juga suatu jenjang karir. Jadi yang seperti saya bilang kan, kalau kita ke atas itu nggak punya jenjang karir, nanti kita bisa melebar. Ya. Maaf, saya pakai kata-kata melebar, Bu. Teman-teman nggak tahu apa ini melebar. Iya, silakan Ko Jon. Kalau saya sih, saya tambahkan gini, sebenarnya semua juga berawal dari yang kecil. Ya. Jadi kalau kata Mak Erot, kita harus ingat asal muasal kita. Semua yang besar itu dulunya kecil gitu ya. Jadi, waduh. Jadi, walaupun kan beberapa kali di konten saya sering sebutkan bahwa kita usaha boleh skalanya UMKM atau UKM. Tapi cara berpikirnya harus seperti perusahaan rintisan yang memang sudah dibuat sedemikian rupa secara struktur organisasi untuk jangka waktu pendek, menengah, panjang, perkembangannya, pertumbuhannya. Nah, itu sudah dipetain. Sebenarnya mudah kok. Kalau bicara bisnis, itu ada order, ada support. Begitu ada order, nggak ada support, kita bisa lempar jadi trader. Ya kan, Coach ya? Nah, jadi yang penting adalah kita dari dulu saya mulai bisnis saya dengan sales, dengan penjualan.
Nah, dari situ turunannya kita kembangkan produksi. Kalau awal kita tinggal hanya lempar ke orang, sekarang kita kembangkan produksi. Kemudian dari situ ada lagi support yang lain, mungkin HRD, finance. Nah, jadi menurut saya gini, kalau masalah kecil itu, contoh ya, ini yang tadi Coach Pri bilang nih, kalimat ya, kecil. Ya udah, kita kecil terus. Ya kan? Nah, masalah, ya udah, akhirnya masalah terus. Jadi alangkah baiknya sih kita sampaikan lebih ke arah ini adalah awal mula yang baik. Jadi kita sampaikan bahwa ketika tim kita masih sedikit, jadi bicaranya bukan kecil. Ketika tim kita masih kita baru mulai, apa nih tahapannya? Karena ketika kita bicara kalau bisnis saya masih kecil, itu selamanya di alam bawah sadar kita tuh kecil terus loh. Setuju gak Coach Pri? Iya, ya ini masalah mindset Pak John ya, Bro Nurdin sama si Shin Kin. Jadi contohnya gini nih, kita kan saya tuh yang meng-create materi untuk wirausaha muda mandiri ya. Ya. Itu anak-anak muda yang punya bisnis yang pemenang-pemenangnya diberikan pelatihan dari kita gitu kan. Ya. Nah, mereka itu bukan skala-skala kecil loh kalau bicara usahanya. Walaupun mereka anak-anak muda, tapi usahanya udah banyak juga yang nilainya juga udah besar-besar gitu kan. Ya kan? Nah, namun apa ya? Mereka karena merasa bahwa mereka itu dibina oleh Bank Mandiri, ya. Jadi ada pertanyaan nih ketika kita ada kunjungan dari waktu itu Pak Budi Gunadi Sadikin ya, yang sebagai direktur Mandiri yang membawahi Wirausaha Muda Mandiri. Ada peserta yang bilang gini, Pak, boleh nggak sih kita ini kalau pinjam itu bunganya lebih kecil dibandingkan kredit umum ya? Kan kita kan binaan Bapak gitu. Jawabannya apa? Justru karena kita bina, kamu harus bisa melawan sejajar dengan orang-orang di luar yang tidak kita bina. Kok malah minta fasilitas bunga lebih rendah? Ya, nangkep Pak? Itu kan mindsetnya kan? Ya, usahanya besar seperti Pak John, tapi mentalitasnya masih kerdil. Ya, sama juga yang sering terjadi kan? Kita kan masih UMKM. Kayak gitu, kita kan perlu dibelas kasihani. Seperti itu kan bahasanya kan? Ya. Ayo kita boleh UMKM, tapi mental kita mental bahwa ini baru start nih, ini baru permulaan nih. Ya. Kemarin kita dengar visinya Bu Berti, kalau bisa kita ada di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten, cabang-cabangnya. Ya, apakah dia ngemis-ngemis, minta sesuatu gitu? Enggak, dia fight aja. Ya. Itu loh maksudnya ya, ini suatu contoh ya, suatu contoh. Jangan kita take for granted ya, mentang-mentang kita kecil, kita baru punya pegawai 1, 2, terus kita merasa selalu kecil gitu kan? Ya. Karena sih tambahan ya, yang saya belajar di hipnoterapi bahwa the power of subconscious mind kita itu 88% kekuatannya, tapi conscious mind kita itu cuma 12%. Jadi bayangkan ya, apa yang kita pikirkan alam bawah sadar kita ngomongin, wah itu sebenarnya dahsyat tuh. Jadi kalau kita bilang kecil terus, itu dampaknya tuh. Ntar tim kita juga merasa akhirnya kemana-mana kita berasa seperti kecil. Betul. Padahal bukan berarti sombong, tapi kita harus yakin, kita harus rencanakan. Kira-kira itu. Ya. Jadi seperti membangun kepercayaan diri juga sih kalau kita afirmasinya besar gitu. Iya. Karena faktanya seperti ini ya. Persepsi orang terhadap usaha kita itu biasanya lebih tinggi dibandingkan kondisi kita sesungguhnya. Ya. Orang bisa bilang gini, oh si Shin Kin ini udah hebat loh, gini. Itu persepsi orang lebih tinggi. Mungkin si Shin Kin bilang gini, saya masih banyak kekurangan kok, saya masih harus gini, saya harus banyak belajar pas segala. Ya. Tapi orang lihat persepsi selalu lebih tinggi dibandingkan realitanya. Ya. Dan ketika kita mau mencapai persepsi orang, dia nggak akan pernah ketemu karena persepsinya akan lebih tinggi lagi. Gitu. Nah, tadi yang mau saya tambahkan ya,
mentalitas ini sih mungkin ya, kalau si owners bilang, ah kita masih kecil apa segala, suka nggak suka ya, mau nggak mau itu di copy sama tim kita. Ah kita kan Ya. pegawai kecil gitu kan, kita hanya di perusahaan kecil. Benar. Oke, Bro Nurdin kayaknya dari tadi pengen ngomong. Ya, cuma mau nambahkan aja sedikit bahwa kalau saya pribadi lebih suka bicara kalau perusahaan kita sedang berkembang. Kita ada Sedang perusahaan yang bertumbuh. sedang berkembang. Bertumbuh. Oh. Benar. Ya. Balik lagi kita ke SDM. Ya, Coach Pri, kadang-kadang gini ya, kita jatuhnya ya, owner nih, bos, jatuhnya itu justru kepada SDM kepercayaan kita. ya. Itu ada nggak sih, Coach Pri, caranya, maksudnya apa, tips-tips gimana supaya kita para owner ini tidak terjebak? Ibaratnya kan kita kayak terjebak gitu kan, mereka kayak main muka dua jadinya di depan kita gitu. Itu gimana, Coach Pri? Ada nggak gitu bagi kita sebagai owner untuk nyalain nih alarm nih, orang nggak bener gitu, gimana, Coach Pri? Ya, Pasang alarm. Karena suka kayak gitu, jadi kita tuh seolah-olah ngeliat semuanya bener gitu di depan, ternyata di belakang banyak borok gitu loh. Ya. Gimana, Coach Pri? ya, ya ini terus terang ya, saya juga pernah alami ya, ketika saya Ya. punya usaha, ya kan, istilah ditelikung, di depannya baik-baik, manis-manis gitu ya, tapi di belakangnya lakukan fraud, ya. Dan kita justru tahunya dari pelanggan, ya kan, karena kok ada bond yang berbeda, contohnya gitu ya. Padahal itu benar-benar orang kepercayaan saya justru taruh dia di situ untuk dia, karena saya merasa bahwa dia orang kepercayaan saya udah bisa benar-benar 100% percaya sama dia gitu. Tapi terjadi juga, ya. Pelajaran dari situ yang saya dapatkan adalah bahwa seperti yang orang-orang sering katakan, ya, orang melakukan kejahatan tuh kalau satu, kurangnya pengawasan, kedua adanya kesempatan. Ya. Ya. Iya, Dulu benar. Dulu waktu saya kerja di bank, ya kan, itu yang namanya cuti itu mandatori. Nggak bisa kita bilang, saya tahun ini nggak cuti deh, ya, atau cuti saya diganti uang aja deh, saya nggak ini deh, nggak cuti deh, nggak bisa. Karena apa? Ketika seseorang itu cuti, posisinya kan kalau nggak digantikan oleh atasannya, sementara dia cuti, oleh koleganya, atau oleh manajer orang lain, departemen lain, ya kan. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena itu check and recheck-nya yang dikerjakan orang yang lagi cuti itu benar nggak sih? Ada fraud nggak sih? Ada indikasi ini nggak sih? Gitu. Ya. Jadi itu salah satu cara pasang alarmnya adalah mewajibkan. Nah, mengenai orang kepercayaan yang akhirnya menelikung kita, itu saya agak susah bilangnya juga ya, karena bicara manusia ya manusia gitu, ya kan? Yang tadi saya bilang kan, Cinkin kan bahwa orang berubah, ya kan? Dulu benar-benar kita percaya pas segala, akhirnya karena dia juga mungkin punya kendala lain, urusan lain, akhirnya membuat dia berubah gitu. Ya. Nah, cara yang terbaik menurut saya adalah kita harus selalu align, selaraskan tuh, ya, energi kita, hati kita, visi kita, ya kan? Makanya saya memperkenalkan yang namanya family board, ya, di mana setiap karyawan diberi kesempatan presentasi mengenai keluarganya. Ya, kita kasih sebelum meeting tuh 10 menit, sekarang si A ya, presentasi mengenai keluarganya. Dia boleh pakai PowerPoint, dia jelasin, ini loh istri saya, ini loh anak saya sekolah di sini, ini loh orang tua saya gitu kan. Untuk menciptakan bonding, trust gitu ya, suasana yang ini. Nah, ketika itu bergantian itu sebenarnya adalah menjaga hati juga gitu. Oh, kita kenal dia, kita kenal anaknya, kita kenal istrinya. Banyak cara lain lagi gitu. Tapi intinya adalah nggak ada garansi bahwa itu tidak akan terjadi. Diminimize bisa, ya. Tidak akan terjadi, nggak ada garantinya. Sama seperti saya bilang tadi di awal, ya. Psikolog mengatakan bahwa orang diakses nggak bisa 100% diketahui, karena orang tuh bisa punya banyak topeng kan. Benar-benar. Ya. Kalau kayak gitu berarti anggaplah misalnya kalau kayak aku kan belum ada sistem cuti. Reshuffle gimana, Coach Pri? Reshuffle misalnya. Boleh, rotasi boleh.
Oh ya, dibagi shift ya, misalnya yang tadinya Bagi dia shift, pagi, puter gitu ya. Iya. Contohnya yang beli bahan, ya, yang beli sayur, yang beli, contohnya seperti itu ya. Yang dia bagian purchasing lah, ya. Kan kita nggak tahu kalau misalnya mungkin dia indikator baik, tapi kalau si supplier bilang pakai barang saya lah, nanti saya kasih diskon, saya kasih ini, gitu kan. Itu terjadi di rumah sakit saya, ya kan. Ya, orang karyawan saya bilang gini, Pak, kita dapat diskon dari farmasi, ya 30%. Wah, bagus, 30%. Tahunya diskonnya 50%. Ya. Coach Pri, kalau kayak gitu gimana Coach Pri? Kadang aku ya, ini pikiran aku ya, karena aku berpikir ya udahlah 20% buat dia, maksudnya itu No. rezeki dia. Nggak bisa gitu. Kalau itu urusannya usaha kita, itu company, itu corporate, perusahaan lah, ya. I see. Kan dia di posisi itu bisa deal itu kan karena bawa nama kita. Ya. Saya deal bahan ini karena bawa nama Peking Duck Lovers. Ya. Ya. Kalau misalnya gini nih, kamu kalau dapetin diskon yang terbaik ya, kamu misalnya dapetin diskon 30%, tapi kamu bisa buat 40% gitu kan. 5% buat kamu deh. Itu insentif. Ya, itu udah Boleh. di awal ibaratnya di Iya. depan gitu ya. Boleh. Ya. Benar. Kalau enggak yang terjadi ya, tahu-tahu supplier bilang gini, Pak, gimana kemarin motornya akhirnya dipakai kan ya? Motor apaan? Ternyata dapat diskon motor, dapat giveaway motor dari farmasi, dan motornya dibawa pulang ke rumah. Kalau kayak gitu, ya balik lagi ya sebenarnya. Ya itu kadang kalau udah kejadian kayak gitu, jadi kita nyalainnya gini loh, ya salah kita gitu loh, nggak terlalu teliti gitu ya. Jadi Betul. akhirnya ada celah gitu loh. Benar juga. Betul. Karena pada akhirnya ya, langsung maupun nggak langsung ya, ada kontribusi kita. Kita SOP-nya nggak kuat misalnya, kita sistem pengawasannya kurang lengkap misalnya ya kan. Kitanya mungkin ya agak-agak EGP, nggak peduli gitu kan, akhirnya terjadi yang namanya ya. Langsung nggak langsung kita punya kontribusi lah di sini. Gimana Bro Nurdin? Punya pengalaman? Kalau ada kok, pasti ada. Maksud saya pengalaman yang itu di luar yang ngumpet di gudang. Nah, silahkan. Kalau itu mau tanya Cicinkin. Enggak, kalau Bro Nurdin mah bukan pengalaman ngumpet di gudang. Ayo bro, ceritain pengalamanmu. Ya kalau bicara fraud yang di internal kita pasti ada, ya. Yang dari pengawasan memang kendor, terus akhirnya terjadi bisa barang hilang dari gudang, walaupun SOP udah dijalankan, dan ternyata ada ini cerita sedikit lah. Kita keluar barang dari gudang yang menyatakan adalah sales itu SOP sudah ada. Sales tidak boleh bawa barang, sales belum kirim barang, sales tidak ada lagi, ya kan? Nah, yang terjadi adalah mereka bermain di belakang. Ya kan? Antara supir, sales, atau kolektor dengan sales yang mereka mungkin malas lah, mungkin ada rute yang agak jauh atau di situ kan pasti akan terjadi gitu loh. Nah, jadi akan ketahuannya itu adalah setelah biasanya waktu jatuh tempo, waktu kita penagihan. Oh, ini barang saya nggak terima. Oh, ini bukan stempel saya nih. Nah, jadi itu ada jeda waktu gitu. Nah, kalau itu tidak diketahui cepat, ya kan akhirnya mungkin kan dalam rentang yang jarak 1 bulan itu dengan berapa kali kejadian, jumlahnya udah berapa? Ya. Apa sampai loss sampai 3 bulan ke depan, akumulasi 3 bulan kan, dengan dikali berapa puluh kejadian itu, nilainya pasti nggak begitu loh.
Ya kalau yang sudah terjadi seperti itu, yang mau nggak mau kita jalankan sesuai hukum. Jadi untuk efek percontohan lah untuk yang lain, bahwa kalau kalian melakukan sampai tindak pidana, ya inilah yang akan terjadi. Loss, pasti loss, udah gitu loh. Terus bicara dari segi kita sebagai supplier ya, kita yang menyuplai. Apa yang dikatakan Coach Pri ya sama, Coach. Kalau kadang bahkan adalah bagian purchase yang minta. Kalau enggak, kita nggak bisa masuk barang. Lu berani nggak ngasih gua ini? Yang supply barang ini bukan cuma lu doang. Kompetitor berani ngasih segini. Lu kalau mau masuk, lu kasih lebih murah. Ya. Tapi fee gua tetap dapat. Nah, itu ada permainan hitung-hitungan kayak gitu kan. Kalau saya sih beberapa tahun terakhir ini kita udah tidak mau. Gitu. Jadi kita mau bersih-bersih juga lah. Gitu. Cuman efeknya adalah kalau yang berhubungan dengan korporat, memang akhirnya kita butuh extra effort ya. Yang mau nggak mau kita harus cari sampai ke decision maker-nya untuk mengunci dari atas. Kadang waktu kita sudah kunci dari atas pun, yang di bawah itu yang bagian kata bagian usernya lah, atau yang QC-nya, yang biasanya mereka dapat data dari vendor lain, dia emang masalahkan gitu loh. Dan barang kita, oh ini barangnya jelek nih, gitu. Terus oh brand yang ini kita kalau nggak sesuai kualifikasi kita, nggak sesuai pemakai kita, walaupun sebelumnya sudah di trial secara QC-nya udah oke gitu kan. Waktu di perjalanan itu selalu ada yang seperti itu, walaupun sudah kita kunci dari top management. Ya ini challenge ya gitu. Yang apalagi berhubungan yang orang-orang yang kita bicara, ada juga perusahaan yang cukup banyak itu sudah menjadi budaya, sudah mengangkat dari puluhan tahun yang lalu, gitu. Udah semacam budaya. Nah, ini memang challenge, dan itu memang terjadi nyata di lapangan. Ya, jadi buat teman-teman yang bicara kayak supply ke corporate, supply ke corporate itu udah apapun ya, perusahaan, hotel, rumah sakit, manufacturing, itu yang namanya udah corporate ya, struktur panjang dari atas ke bawah panjang, itu selalu ada. Itu tambahannya ya. Ya jadi jangan merasa takut dulu. Tetap selalu ada cara untuk kita bisa masuk. Orang baik selalu ada juga. Nggak semuanya. Tapi memang itu terjadi. Di awal dulu ya, waktu kita bersih-bersih, di awal itu memang langsung drop. Sempat merasa, oh begini amat ya, masa gue jualan kayak antara kita diperas sama mereka, dan kita terpaksa harus ngasih upeti lah istilahnya gitu loh, awal-awal gitu loh. Nah ya dengan berjalan sekarang ya bisa bilang udah 99% sih kita nggak ada yang kayak gitu, dan kita bisa jalan gitu, walaupun extra effort. Nah kalau saya membawa adalah perusahaan kita bersih, jadi bicara manajemen adalah apapun yang kita tawarkan itu adalah murni, tidak ada di under table untuk tim yang di bawah. Jadi kita menjaga satu kepercayaan itu aja sih. Nah itu kurang lebih tambahan dari saya. Kita jadi speechless semua nih dengerin Bro Nurdin. Ya kalau saya boleh tambahkan gini, kalau sampai kita istilahnya membuat loss itu 0 itu sulit gitu ya. Kita tapi bisa membuat minimum ya. Contohnya gini nih, klien saya di bidang leasing ya, perusahaan leasing itu kan dagangnya kan duit kan sebenarnya kan, ya.
itu dihitung-hitung ya, fraudnya tuh dia sekitar hampir mendekati 2%. Ya, jadi kalau dana berputar dia misalnya 1T ya 2%-nya lah ya, besar juga kan gitu kan. Terus dia berusaha itu membuat itu menjadi lebih kecil lagi gitu ya. Tapi ketika dia lebih kecil lagi, cost-nya tambah besar karena cost untuk mengawasi itu lebih besar, nambah pegawai, nambah sistem apa segala gitu kan. Akhirnya saya tanya ke dia, Pak, Bapak ini kan ikut asosiasi ya. Sebenarnya kalau di industri leasing ini itu berapa sih yang namanya loss karena fraud itu yang bisa di-accept gitu kan? Ya, begitu dia cari tahu, dia bilang, Coach, ternyata rata-rata tuh 3% udah bagus gitu. 3% yang fraud ya, terjadi loss karena fraud itu. Oh gitu, Bapak berapa? Mendekati 2%. Accept apa enggak, Pak? Kita bisa sih buat itu misalnya turun dari 2% gitu kan, mendekati 1% atau 1,5 gitu kan. Tapi konsekuensi dari membuat itu turun, cost-nya juga pasti lebih tinggi. Iya sih. Mau nggak mau mesti tambah lagi SDM ya, Coach Pri. Terus kalau kayak gitu gimana tuh kan? Ibaratnya kalau memang perusahaan yang straight, mesti bersih semua gitu, maksudnya jadi kayak nggak worth it gitu ya, Coach Pri, atau ya udahlah gitu loh, ikhlasin aja gitu loh. Nggak, itu perlu perjuangan dan perlu apa ya, komitmen dari atas sampai bawah ya. Saya kasih contoh nih, dulu saya kerja di perusahaan asing ya. Perusahaan asing itu punya filosofi gini nih, kita kerja apa, kita establish di negara orang, di Indonesia maksudnya gitu ya. Dan kita harus benar-benar comply. Jadi culture dari perusahaan itu adalah kita harus comply pokoknya. Harus ngikutin aturan-aturan yang ada. Ya kan? Jadi kalau kita tuh diaudit sama instansi pemerintah, ya, kan biasa gitu. Ditemukan 10 kesalahan, ya kan? Kalau itu mau diturunin jadi cuma 5 kesalahan, karena kesalahan harus tetap ditemukan gitu kan. Kalau itu mau menjadi 5, ya ada under table money-nya lah gitu ya. Ya, mereka nggak ada. Mendingan kita 10 salah, tapi kita nggak ada keluar uang. Nah, 10 kesalahan mereka benar-benar cari nih, argumentasi nih. Ini peraturannya nih apa segala. Dari 10 akhirnya bisa menjadi tinggal 6 gitu kan. Yang 4 mereka berjuang keras. Ya. Tahun-tahun berikutnya, kalau yang auditornya datang ya, dia udah bilang gini, ya di sini garing deh. Karena udah pasti nggak dapat apa-apa, ya kan? Nah itu maksud saya, diperlukan ya tekad yang kuat dari atasan sampai bawah, dari pimpinan sampai ini ya, bahwa memang nggak ada tuh yang namanya uang di bawah meja gitu. Integritas, Coach. Integritas dalam memimpin sebuah perusahaan. Nah, satu hal tadi ya, tambahan untuk Bro Nurdin. Misalnya kita mengalami kerugian ya, terus ya sudahlah, cuma 1 juta aja. Kadang-kadang kita suka gitu kan. Ya. Ya udah deh, mau diapain deh, kita udah rugi 2 juta ya. Nah, jangan berpikir ruginya itu 1 atau 2 juta, karena mendapatkan 1 juta, kita harus hitung nih, profit margin kita berapa sih? Kalau kita profit marginnya 10%, 1 juta itu kan kita harus menciptakan 10 juta sales kan? Ya. Benar nggak? Yes. Ya. Gitu. Jadi berpikirnya adalah, gue harus dapetin sales berapa nih untuk tutupin 1 juta itu? Ya. Menjadi nggak kecil loh. Ya. Benar-benar. Betul. Oke, Coach Pri, nggak kerasa nih kita udah ngomong dari udah sampai jam 8 lewat, 1 jam lebih. Kira-kira dari mungkin begitu ceria sih, jadi kita lupa waktu. Sebenarnya gini, Coach Pri, aku kan kita bertiga nih bicara dari sisi owner gitu. Aku kepinginnya dari yang sisi karyawan, tapi sepertinya karyawannya nggak ada yang nanya juga. Jadi kita sesi coaching kita. Audiens kita owner semua. Iya, makanya. Oke lah, dari Bro Nurdin atau Kojon ada tambahan? Dari saya cukup. Kalau dari saya cukup. Cuman tadi nggak jelas yang Bro Nurdin ngomong, jadi nggak ke monitor. Nggak apa-apa, dari saya cukup. Dia lagi galau, Kojon. Lagi galau.
Ya, oke. Ya. Dari Bro Nidin, monggo silakan. Ada kata penutupnya? Kata penutup saya serahkan ke Cicingkin aja. Kalau untuk tambahan, Kalau saya ya dari yang tadi kita omongin, ini aku ngomong dari sisi owner, ya memang mengenai SDM itu banyak sekali masalahnya. Dan ini nggak apa maksudnya nggak satu orang gitu loh. Kalau kita kerja dalam tim, satu ini beres, ntar dia misalnya dia keluar nih, ntar pasti ada lagi yang lain gitu. Tapi ya udah itu balik lagi ke kita sebagai owner, gimana kita ngasih peraturan nih supaya mereka bisa tertib dan kasih juga award dan apa tadi? Jangan punishment, ganti apa? Konsekuensi. Konsekuensi ya. Award dan konsekuensi lah. Terus lalu kita juga harus kasih peraturan apa gitu yang jelas dan jenjang karir ya. Jadi dari semuanya dari kita juga sampai kita ditipu sebagai owner segala macam memang kita akui salah kita juga gitu loh. Mau nggak mau kita mesti memperbaiki. Oke, Cospri, dari Cospri silakan. Ya, sebagai kata penutup ya. Jadi tim itu kalau saya ibaratkan kita punya mur yang mau kita kencengin pakai baut gitu ya. Jadi mur baut itu kalau kita kencengin nggak bisa tiba-tiba kita maunya kenceng udah gitu sempurna gitu. Karena bisa pecah, bisa retak, ya kan? Sama, kita mengelola tim itu perlu seperti muter baut pelan, ya kan? Agak kenceng dikit, ya. Kita tambah lagi nih aturan-aturan sebagainya, kita putar lagi. Jadi harus istilahnya apa ya? Momentumnya dapat gitu untuk kita bisa membuat tim kita lebih sempurna, lebih loyal, ya, lebih teratur gitu. Karena nggak bisa itu tiba-tiba, ya. Karena nanti terjadi yang namanya culture shock juga. Ya, jadi tanganilah SDM kita dengan elegan, ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Oke, thank you Coach Free untuk malam Thank ini you. yang sangat berguna bagi Thank you. kita para Thank you. owner. Thank you juga Coach John, thank you juga Bro Bro Nurdin, Nurdin. Pak John, Thank you Thank you. semua. Coach Free. Teman-teman Thank you semua. teman-teman yang udah join thank you, ya. teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya. Thank you. Sukses semuanya, sehat Thank you. selalu. Sukses. See you. Ya, bye.